Nah, Irsal, informasi berikut ini adalah mengenai sejarah mudik. Kalau kamu sendiri tahu nggak bagaimana sejarah mudik? Belum tahu. Nah, pemirsa dan juga Irsal nih, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada tahun ini. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Ya, tahun ini jadi tahun kedua tradisi mudik dilarang. Bicara soal mudik, bagaimana sejarah asal-muasal mudik jadi tradisi di Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Mudik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berada di perkotaan biasanya berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Aktivitas pulang kampung ini sendiri dapat ditelusuri hingga era Batavia, pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sejarawan mengidentifikasi tradisi mudik dengan aktivitas di Batavia, di mana saat itu sudah membutuhkan banyak tenaga kerja sejak 2 abad silam. Mudik berasal dari kata udik yang berarti kembali ke titik awal mula aliran sungai alias di hulu, letaknya di desa yang jauh dari hilir di Batavia. Istilah mudik kemudian berkembang menjadi bermakna pulang kampung bagi kaum buruh atau pekerja. Sebab kaum buruh di Batavia memang banyak yang bukan penduduk asli, melainkan dari luar daerah. Mudik adalah tradisi kota, timbul bersama munculnya kota-kota di Indonesia. Berita yang ada kebanyakan ketika muncul kota-kota masa kolonial di Indonesia dan gejala urbanisasi pada abad 19 atau sekitar tahun 1801 hingga 1900. Ada jarak kota dengan desa yang sering disebut udik. Jadilah kembali ke desa disebut mudik. Aktivitas mudik dari Jakarta ke desa-desa di luar Jakarta sudah ada sejak era kolonial. Namun gencarnya aktivitas mudik sebenarnya baru dimulai di era Orde Baru. Saat periode Gubernur Jakarta Ali Sadikin 1966 hingga 1977, mudik berkembang menjadi tradisi besar. Semakin gencar dan sukses proyek pembangunan di Jakarta, semakin banyak buruh-buruh dari pelosok desa datang ke Jakarta. Banyaknya jumlah pendatang ke Jakarta berbanding lurus dengan kehebohan mudik tiap Lebaran. Sementara itu, dalam Idul Fitri juga ada tradisi halal bihalal yang merupakan tradisi khas Islam Nusantara. Meski menggunakan struktur bahasa Arab, kata ini tidak dikenal di dunia Arab. Kata halal bihalal merupakan kreativitas Muslim Nusantara. Meski tradisi saling memaafkan merupakan ajaran Islam, pengemasan dalam aktivitas yang disebut halal bihalal merupakan karya khas Muslim Nusantara. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.